Insya Allah kalau kita sudah pelajari, itu kita akan mengerti dan bisa memilih ikan-ikan yang layak nantinya ke depannya untuk kontes, walaupun itu dari bahanan atau ombyokan. Ya, sebelum ke isi video, ada baiknya kalian klik subscribe, like, and aktifkan lonceng notifikasi. Oke guys, welcome back to our channel Norjack Gapi. Gue sekarang ada di Cana Kontes Jakarta ya, jadi di Mangga 2 Square. Nah kebetulan gue sekarang ketemu sama Om Roni ya, Om Roni dari Dede Aquatic nih. Jadi Om Roni ini udah menang beberapa kelas buat kontes ya. Nah pas banget nih kita ketemu lagi ngobrol tadi, ngopi-ngopi kan. Ketemu langsung Om Roni, dapat piala cuy 2 kali. Langsung aja kita langsung ngobrol-ngobrol bareng ya. Oke, langsung aja nih. Sebelumnya Om Roni udah berapa lama sih berkecimpung dalam dunia Cana kayak gini? Oke ya, sebelumnya sih kita memang saya pribadi sebetulnya dalam dunia perikanan sudah lama. Tapi untuk Cana sendiri, khusus untuk Cana, saya baru mulai di bulan September tahun 2022 gitu loh. Masih baru, sangat baru. Tapi karena saya selalu kita harus punya misi dan misi. Ya, dalam artian untuk bermain satu hobi, baik itu ikan, burung dan lain sebagainya, kita harus punya tujuan kita apa sih gitu loh. Nah itu. Ini kan tadi menang kategori apa tadi, Pulkra ya kalau nggak salah ya, sama Andrau ya. Itu juara berapa ini dong? Juara 3 sama juara 2 ya kalau nggak salah ya. 3 dua-duanya ya, mantap banget ya. Nanti kita kupas sedikit nih guys ya, kita kupas sedikit ya. Mungkin dari pertamanya ini aja Om, cara memilih bahanan pulkra yang bagus. Dari pulkra dulu deh, kira-kira gimana Om ya tipsnya? Ya, jadi sebelumnya kalau untuk kita mau dapat bahanan yang bagus, kita harus tahu dulu dalam artian regulasi atau pakem daripada Cana yang bagus menurut kontes gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu, pahami dulu regulasinya. Nah dari situlah baru kita bisa cari mana nih Cana yang sesuai dengan regulasi tadi. Nah tapi juga itu nggak mudah sebetulnya. Nah makanya kita harus pelajari regulasi tadi. Insya Allah kalau kita sudah pelajari, itu kita akan mengerti dan bisa memilih ikan-ikan yang layak nantinya ke depannya untuk kontes, walaupun itu dari bahanan atau ombyokan. Nah, tapi satu lagi kalau saya tekankan, kita jangan semua ikan mau kita lahap atau kita ambil. Nah kita mau main di mana nih? Misalkan kita mau main di maru atau mau main di draft ya kan? Nah kita jadi satu persatu, jangan semuanya, kalau semua nanti bingung. Nah seperti saya contohnya, saya lebih cenderung mainnya di Pulkra dan Andrau. Nah jadi betul, saya spesialis di situ. Kebetulan dari kontes kali ini di CSJ Cana Squad Jakarta, ya bisa dibilang saya beruntung bisa ikan-ikan saya yang saya terjunkan di kontes mendapat podium gitu. Ya. Oke, langsung buat langsung ini aja, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, gimana sih caranya biar bisa minimal nge-treatment dulu deh, nge-treatment si Cana yang awalnya bisa dibilang biasa-biasa aja, mungkin jadi bisa lebih baik lah. Itu gimana Om kira-kira caranya treatment Cana, khususnya Cana Andrau dan Pulkra tadi? Jadi kalau untuk treatment sebetulnya simple aja. Yang pertama kita harus siapkan medianya dulu, media untuk ikan tersebut. Nah, dan disesuaikan dengan karakternya. Jadi misalkan pulkra, itu pulkra yang di spek regulasi itu paling diutamakan adalah untuk mental, adaptasi, warna, black dot, juga yellow spot. Nah, jadi medianya kita siapkan dengan baik, dengan benar. Jangan bereksperimen. Banyak contoh sebetulnya kita bisa lihat di YouTube yang sudah ada. Nah, kita ikuti itu, tapi bertahap ya guys, bertahap, jangan langsung. Wah, tapi bertahap. Pertama, buat dulu ikan tenang, settle dulu, nyaman, tahu lingkungannya. Nah, setelah itu baru kita mulai latih dengan treatment, misalkan pakan dulu. Nah, pakan juga tolong yang baik, yang teratur gitu kan. Jangan kita bereksperimen lagi, kasih pakan ini dan itu, ya kan, coba-coba akhirnya berantakan malahan. Nah setelah itu baru kita lakukan latihan ikan untuk flaringnya bagaimana, mentalnya bagaimana. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus diikutin. Sebetulnya nggak sulit kalau kita mau mengikuti itu sesuai dengan rule-nya. Tapi kalau kita maunya asal jadi atau cepat jadi ya susah.
Nah untuk Andro pun sama sebetulnya, hampir semua Cana sama gitu ya. Cuman mungkin yang bedanya itu kondisi ikan, dalam artian ikan maru sama ikan grab itu beda gitu loh. Jadi karakternya juga kita harus pahami, itu intinya. Nah, sekali lagi ingat regulasinya juga kita harus tahu supaya kita jangan sampai salah dalam untuk men-treat ikan tersebut dan progres yang kita inginkan akhirnya tercapai seperti itu. Kalau boleh tahu nih Om, boleh sedikit nggak bongkar sedikit rahasianya pakannya mungkin buat Andra atau Pulkra biasanya pakai apa? Kalau untuk pakan sendiri sebetulnya umum, seluruh pemain Cana dimanapun umum ya. Jadi intinya adalah untuk pakan ikan Cana kita harus tahu juga habitatnya seperti apa dan dia karakternya seperti apa. Otomatis pakannya juga harus mengikuti habitatnya. Jangan kita paksakan. Nah contoh misalkan ikan itu baru atau ikan muda yang mungkin masih kita kasih pakan hidup berupa udang kecil, cacing tanah, ya kan, atau ulet Hongkong, pakan hidup lah. Nah untuk melatih dia supaya bisa makan pakan pelet juga perlu dilatih. Nah jadi otomatis pada saat kita bertahap tadi dengan memberi pakan yang baik, nah insya Allah tercapai begitu loh untuk pakannya. Kalau di Om sendiri pakai puasa dulu nggak atau setiap hari makan atau gimana? Kalau saya ikan tetap ada puasa, tapi puasanya saya mungkin saya nggak terlalu ketat banget dalam artian oh seminggu sekali harus puasa, nggak juga. Cuman saya tetap ikan dalam 1 bulan harus mendapat puasa 1 atau sampai paling lama 3 hari, dalam artian minggu ini mungkin puasa, minggu depan enggak, minggu depan lagi puasa, minggu depannya puasa, seperti itu. Oke, gimana caranya nih Om nih supaya si mental buat si Cana sendiri nih. Biasanya kan kalau saya lihat di sini kan udah masuk tank kontes tuh ikannya pada mager ya. Nah dari Om sendiri tipsnya gimana sih supaya ikan tuh bisa flaring terus waktu di kontes gitu? Nah ini satu mungkin temuan saya karena saya juga coba untuk melatih ikan. Pertama yang jelas ikan itu untuk supaya tetap settle atau ikan tetap bisa mentalnya baik. Pertama interaksi dalam setiap harinya kita di rumah atau di tempat kita lakukan interaksi. Nah ini ada tips yang bagus. Ini menurut saya dan saya sudah coba sebetulnya. Jadi biasanya ikan sebelum masuk tank kontes atau sebelum dikonteskan 1 hari sebelumnya puasa. Nah sebelum puasa 1 hari tersebut dikasih cukup dengan cacing tanah 1. Nah, dengan kita kasih cacing tanah itu ikan akan punya daya tahan tubuh yang kuat sampai dengan hari terakhir kontes. Itu rahasia saya, tips saya. Dan itu saya sudah coba. Karena apa? Cacing tanah mengandung protein yang sangat tinggi atau sangat banyak. Jadi cukup 1 cacing tanah, insya Allah ikan Cana keepers kuat dan dia mudah-mudahan nggak kuncup gitu loh. Karena ikan saya alhamdulillah dari hari pertama sampai mulai dari fish in sampai terakhir hari ini masih tetap good perform. Iya. Oke, makasih banyak. Mungkin juga terakhir dari kita, kalau mau pesen-pesen ikan ada di Om Roni di mana Om tempatnya? Jadi saya juga kebetulan buka toko, galeri saya ada di Jalan Raya Tanah Baru nomor 110 Tanah Baru Beji Depok. Nah kalau Cana Keepers mau tahu bisa juga cari di Google Map atas nama DDA Aquatic dan Aquascape. Nah untuk di TikTok juga ada SK, Instagram ada, IG ada, kita ada DDA Aquatic dan Aquascape. YouTube juga ada DDA 444. Kalau YouTube saya Diakusku. Nah, karena dulu pemain diskus. Nah, terus kalau untuk di toko online, saya pakai toko online hijau, ya kan? Namanya Various Old and New Item, gitu loh. Nah, nomor telepon atau WA-nya silakan di 0813 9585 3714. Mantap. Mungkin terakhir banget nih buat teman-teman pencinta ikan Cana ya khususnya ya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat keepers pemula kayak saya nih? Apa nih saran-sarannya atau kiat-kiatnya atau motivasinya lah dari Om Roni sendiri? Oke, jika kalian suka video ini silahkan klik like, comment, and subscribe. Gratis kok guys. Yang pertama saya cuma pesan kalau untuk para penghobis atau hobis apapun hobisnya, intinya pertama adalah cintai dulu hobi kalian, dalami hobi kalian. Setelah itu jangan mau tergesa-gesa, dalam artian bersabar, karena segala sesuatu tidak bisa instan, tetap harus ada
tahapan atau prosesnya. Itu aja sih tips-tipsnya. Jadi intinya kita cintai apa yang kita miliki atau kita rawat dengan baik. Itu aja sih. Oke, makasih banyak kalau begitu Om Roni ya. Ya. Sampai ketemu lagi mungkin. Banyak. Masih banyak ilmunya nih ya. Oke, teman-teman kalau mau pesen langsung tadi ya. Sudah ada nanti di deskripsi mungkin kita akan cantumin ya. Oke, kalau begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Norjack Gapi.